Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas unit 2 mengenai karakteristik dan perbedaan individu. Next slide. Pengertian individu. Manusia adalah makhluk yang kompleks di mana dapat disebut sebagai makhluk yang dapat berpikir atau Homo sapiens, makhluk yang berbuat Homo faber, makhluk yang dapat dididik Homo educandum. Manusia merupakan kesatuan dari makhluk individu dan sosial, kesatuan jasmani dan rohani dan sebagai makhluk Tuhan. Artinya, manusia merupakan kesatuan individu yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Next slide. Selanjutnya ada karakteristik individu. Setiap individu memiliki karakteristik bawaan atau heredity dan lingkungan environment. Karakteristik bawaan merupakan karakter keturunan yang dibawa sejak lahir, baik yang berkaitan dengan faktor biologis maupun sosial psikologis. Kepribadian perilaku apa yang diperbuat, dipikirkan, dan dirasakan oleh seorang individu merupakan hasil dari perpaduan antara faktor biologis sebagaimana unsur bawaan dan pengaruh lingkungan. Dikenali bahwa anak mulai masuk sekolah tidak selalu sama umurnya. Mereka selalu menunjukkan berbeda karakteristik pribadi dan kebiasaan-kebiasaan yang dibawanya ke sekolah. Pada akhirnya terbentuk pengaruh lingkungan dan hal lain yang mempunyai pengaruh penting terhadap keberhasilannya di sekolah. Selanjutnya bagi masa depan kehidupannya. Perbedaan individu. Berikut adalah beberapa perbedaan pada individu. 1. Perbedaan kognitif. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pada dasarnya, kemampuan kognitif merupakan hasil belajar. Tes hasil belajar menghasilkan kemampuan kognitif yang bervariasi. Sebab pada dasarnya setiap individu memiliki persepsi tentang hasil pengamatan terhadap suatu objek yang berbeda. 2. Perbedaan dalam kecakapan bahasa. Bahasa adalah salah satu kemampuan individu yang penting sekali dalam kehidupannya. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan individu untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan, kata, dan kalimat yang bermakna, logis, dan sistematis. Kemampuan berbahasa setiap individu berbeda. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh faktor kecerdasan dan faktor lingkungan, termasuk faktor fisik atau organ untuk bicara. 3. Perbedaan dalam kecakapan motorik. Kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi kerja syaraf motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat otak untuk melakukan kegiatan. Kegiatan ini terjadi karena kegiatan kerja syaraf yang sistematis. Alat indera menerima rangsangan. Rangsangan tersebut diteruskan melalui syaraf sensoris ke syaraf pusat atau otak untuk diolah, dan hasilnya dibawa oleh syaraf motorik untuk memberikan reaksi dalam bentuk gerakan-gerakan atau kegiatan. Dengan demikian, ketepatan kerja jaringan syaraf akan menghasilkan suatu bentuk kegiatan yang tepat sesuai antara rangsangan dan responnya. Kerja ini akan menggambarkan tingkat kecakapan motorik. 4. Perbedaan dalam latar belakang. Latar belakang individu dapat dipengaruhi oleh faktor dalam dan luar. Faktor dari dalam misalnya kecerdasan, kemauan, bakat, minat, emosi, perhatian, kebiasaan bekerja sama, dan kesehatan yang mendukung belajar. Anak-anak juga berbeda dipandang dari segi latar belakang, budaya, dan etnis. Motivasi untuk belajar berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Perbedaan latar belakang yang meliputi perbedaan sosioekonomi, sosiokultural amat penting artinya bagi perkembangan anak. Akibatnya, anak-anak pada umur yang sama tidak selalu berada pada tingkat kesiapan yang sama dalam menerima pengaruh dari luar yang lebih luas. 5. Perbedaan dalam bakat. Bakat adalah kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Bakat juga dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang menentukan sejauh mana keberhasilan seseorang untuk memperoleh keahlian atau pengetahuan tertentu bila mana seseorang diberi latihan-latihan tertentu.
Bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif biasa bisa bersifat umum, misalnya bakat intelektual umum, atau khusus, bakat akademis khusus. Bakat khusus juga disebut talent. Enam, perbedaan dalam kesiapan belajar. Proses belajar dipengaruhi kesiapan murid. Yang dimaksud dengan kesiapan ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Berkenaan dengan hal itu, terdapat berbagai macam taraf kesiapan belajar untuk suatu tugas khusus. Seseorang siswa yang belum siap untuk melaksanakan suatu tugas dalam belajar akan mengalami kesulitan atau malah putus asa. Yang termasuk kesiapan ini ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, inteligensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Sedangkan proses kematangan dan belajar akan sangat menentukan kesiapan belajar pada seseorang. Berikut ada aspek-aspek yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang pertama ada pertumbuhan fisik, yang kedua ada perkembangan intelektual, yang ketiga ada bakat khusus, yang keempat sosial, kayak kita bisa bersosial kepada masyarakat, yang kelima bahasa, yang keenam ada sikap, nilai, dan moral. Sekian dari kelompok kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.